Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa pada renungan malam hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 untuk bersama-sama merenungkan dan menghayati firman Tuhan untuk menjadi pegangan hidup kita dalam menghadapi setiap persoalan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pada malam hari ini, kami bersyukur kepadamu bahwa hidup kami Engkau senantiasa pelihara, Kau tuntun dengan penuh kasih karunia. Dan saat ini kami akan bersama-sama menghayati dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Pimpinlah kami untuk memahami firman-Mu dengan benar, agar hidup kami boleh memuliakan Engkau. Jemaat-Mu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, karena ada di dalam jalinan kuasa-Mu untuk saling terhubung satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tema Alkitab: kejahatan manusia. Firman Tuhan sebagai berikut. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tema kita, Tuhan menyesal. Menasan tupuang ama Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sakit menimpa, sesal terlambat. Itulah kira-kira pepatah yang cocok dikenakan kepada Tuhan dalam pembacaan kita ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia itu di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bukankah Tuhan itu sempurna? Mengapa menyesal? Penyesalan di sini lebih gampang dan lebih tepat dipahami.
ketika dikatakan disayangkan. Tuhan menyayangkan. Karena tidak seperti yang diharapkan, yang dilakukan oleh manusia itu. Dia menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menyesal bukan karena Ia telah menciptakan manusia di dunia ini, tetapi yang disesali adalah tindakan manusia itu yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan apakah itu? Tindakan kawin campur antara yang disebut dalam ayat pertama anak-anak Allah sebagai orang-orang kudus dan anak-anak manusia sebagai orang duniawi. Persoalan di sini, anak-anak Allah hanya tergiur pada kecantikan, pada paras, pada casing, bukan pada status mereka. Siapa mereka sebenarnya? Adakah sejalan dengan mereka? Sebagai anak-anak Tuhan yang harus hidup memuliakan Allah dan harus hidup taat kepada Allah. Anak-anak Allah tidak lagi mengindahkan kekudusan Tuhan, tetapi hanya menuruti keinginannya, hawa nafsu, untuk mengingini perempuan-perempuan cantik seperti yang tertulis dalam ayat 2. Hal ini mengakibatkan Tuhan tidak ingin mengembalikan kebaikannya semula saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Apakah semua akan dihapuskan dari muka bumi? Ternyata tidak. Ada seorang yang bernama Nuh, yang taat dan setia kepada Allah, yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan untuk tetap hidup sebagai penerus, sebagai bibit unggul, untuk mengembalikan harkat manusia kembali kepada kekudusan. Ketika Tuhan mengizinkan banyak hal untuk kita nikmati dalam hidup ini, kadangkala kita lupa akan apa tujuan hidup kita ini. Siapa kita? Kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Dan kita lebih sering memuaskan hawa nafsu, penglihatan, memuaskan mata, telinga, dan lain sebagainya. Sedangkan kita lupa akan apa tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Di tengah hidup yang serba instan, godaan untuk bersenang-senang seringkali melewati batas yang sewajarnya, sehingga membuat kita seringkali terlena dan melupakan Tuhan yang menciptakan kita untuk memuliakannya. Perlu kita ingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kita berada dalam otoritasnya, dalam kuasa kasih-Nya. Karena itu, berbaliklah dari jalan hidup yang tidak berkenan di hadapan-Nya, agar jangan membuat Tuhan menyesal, agar pengasihan dan berkat-Nya tetap berada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak sekolah minggu untuk memuliakan Tuhan.
Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, terima kasih dengan firman-Mu kiranya kami disadarkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak akan tergoda dengan kemauan apapun, tidak akan tergoda untuk memuaskan keinginan hawa nafsu, penglihatan dan lain sebagainya, melainkan berada dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu, dan kiranya tidak membuat Engkau menyesal, menyayangkan keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, jemaat-Mu, Kau tuntun, Kau berkati, Kau lindungi, agar senantiasa berada di dalam naungan kasih dan kesetiaan hanya kepadamu. Hidup yang berotoritas, hidup yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.